Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfusari Maulana Firdaus dari Elektro 2019. Sini saya akan menjelaskan tentang dasar semikonduktor dan dioda. Sebelumnya, saya akan membahas tentang semikonduktor dulu. Definisi dari semikonduktor itu adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai 10⁻⁴ ohmmeter. Kemudian ada perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Terlihat pada tabel di bawah. Dari hasil hambat jenis, dari sifat konduktor itu paling kecil karena dia menghantarkan arus, sedangkan silikon dan gelas itu memiliki hambatan jenis yang besar karena itu semikonduktor dan isolator. Kemudian sini ada soal 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas. Masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jadi di sini itu bentuknya itu seperti berupa tabung. Nah, kita jawab. Langkah pertama itu kita menghitung R. Karena di sini kita akan menghitung arus yang lewat dari masing-masing bahan. R sama dengan Rho L kali L per A. Nah, cara mencari A itu A sama dengan VL kuadrat. Nah, kalau R itu dari R sama dengan D per 2 atau dibagi 2. Dan selanjutnya dihitung untuk masing-masing bahan dengan sama dengan hukum Ohm. Untuk mencari arus itu I sama dengan V per R. Untuk di sini itu Rho di sini itu adalah hambatan jenis dan A itu panjang bahan atau luas penampang. Nah, ini merupakan hasilnya. Dari hasil yang ini, yang terbesar itu arus pada tembaga, karena tembaga itu sebagai konduktor. Sedangkan silikon itu sebagai semikonduktor itu memiliki arus yang kecil, sangat kecil. Dan gelas sebagai isolator sangat kecil sekali. Selanjutnya bahan-bahan semikonduktor, yaitu ada trivalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah. Kemudian tetravalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Kemudian pentavalen, itu logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, ini merupakan tabel periodik dari semikonduktor. Nah, dari bahan-bahan tersebut, bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan
germanium. Jumlah elektron pada silikon itu ada 14 buah, sedangkan jumlah elektron pada germanium itu 32 buah. Jumlah elektrovalensi atau elektron terluar dari silikon maupun germanium masing-masing itu 4 buah. Dan jenis ikatannya itu ikatan kovalen. Kemudian kita masuk pada jenis semikonduktor, yaitu pada intrinsik dan ekstrinsik. Pertama kita intrinsik dulu. Jadi semikonduktor intrinsik itu merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni itu ini. Ini merupakan visualisasi 3 dimensinya, dengan yang sebelah kanan itu visualisasi 2 dimensinya. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah memiliki sifat yang semua elektron berada pada ikatan kovalen. Kemudian tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Kemudian semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Selanjutnya, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut dengan pembangkitan atau generation. Kemudian jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Kemudian ini sifat dari bahan silikon dan germanium terdapat pada tabel. Kemudian ini pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Kemudian pada jenis semikonduktor ekstrinsik. Nah, pada semikonduktor ekstrinsik itu semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom asing. Semikonduktor ekstrinsik itu ada 2 tipe. Yang pertama itu tipe N. Kalau tipe N itu pengotorannya oleh atomnya itu atom pentavalen. Kemudian atom pengotornya disebut atom donor. Dan pembawa muatannya elektron. Sedangkan semikonduktor tipe P pengotorannya oleh atom trivalen. Dan atom pengotornya disebut atom akseptor, dan pembawa muatannya hole. Nah, tujuan di doping itu untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hole saja. Dan ada perbandingan doping, atom dopan perbandingan dengan atom murni itu 1:10⁻⁶ sampai 10⁻8. Atom dopan ini adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan semikonduktor tipe P menggunakan trivalen, menggunakan atom-atom trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Nah, elektron itu bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal.
elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, ini sedangkan semikonduktor tipe P, hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecilnya bersama elektron karena generasi akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, ini beberapa piranti semikonduktor. Itu ada dioda pertemuan PN, transistor, termistor, HCR, dan IC. Dioda pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, ini merupakan visualisasinya. Atom akseptor itu didopingkan pada kristal tunggal semikonduktor dan menghasilkan tipe P, dan atom donor itu didopingkan menghasilkan tipe N. Nah, ini kalau sudah jadinya. Kemudian pertemuan PN tersebut dibungkus dan hasilnya seperti ini. Dan pada katoda ini diberi tanda. Ini simbolnya. Kemudian pertemuan PN terbuka. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Jadi tadi yang sudah dijelaskan. Pertemuan PN terbuka pada saat lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Kemudian terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan, sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan. Itu disebut daerah pengosongan atau depletion region. Jadi di sini itu terjadi lapisan pengosongan. Dan ada tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor atau negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut dengan tegangan kontak atau tegangan penghalang dan menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Kemudian pertemuan PN dengan sikap maju atau forward bias. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD
adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 kurang Vd. Daerah pengosongan menjadi sempit. Jadi daerah pengosongan ini akan menyempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Jadi kalau energinya cukup itu bisa melewati lapisan pengosongan ini. Kemudian hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N, jadi bisa melewati lapisan pengosongan ini. Elektron dari sisi N pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas dari sisi P sebaliknya. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Kemudian ini skala mundur atau reverse. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar atau potensial penghalang menjadi V0 tambah Vd. Tidak ada arus yang lewat bidang pertemuan. Jadi lapisan pengosongan ini jadi lebar, jadi tidak ada arus yang lewat sini tuh. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi thermal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻14 ampere. Nah, ini merupakan grafik arus dioda. Ini dasar analisis dioda. Merupakan gambar dari dioda. Dan ini simbolnya, simbol skematiknya. Jenis-jenis dioda. Jenisnya itu ada junction dioda, dioda Zener, dioda tunnel, dioda Schottky, dioda paraktor, diak, triak, SCR, dan LED dan fotodioda. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyarah arus atau pengaman tegangan kejut, itu jenisnya IN401, IN407, IN5404. Kemudian ada dioda Zener untuk mengatur tegangan. Ada Zener 6,2 volt, ada Zener 3,2 volt. Kemudian dioda bisa digunakan untuk dioda bridge untuk penyarah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Berarti B40C800, kemudian kiprok pada kendaraan bermotor. Kemudian dioda itu ada LED, light emitting dioda sebagai lampu indikator dengan konsumsi arus yang rendah 5 mA dan long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Ini merupakan rangkaian dioda. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, P sama dengan PI kurang IRL, dan RL adalah tekanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu P dan I,
diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Ini merupakan gambar kurvanya. Garis beban melewati titik I sama 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI. Dan V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Ini merupakan gambar kurva karakteristik dinamis, yaitu hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistasi beban RL tetap. Kemudian ada model dioda. Ada yang pertama itu pendekatan pertama atau biasa disebut dengan dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Kemudian pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Nah, ini merupakan rangkaiannya. Ini rangkaian ekivalennya. Jadi pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup. Jadi ini pada rangkaian ekivalennya seperti saklar tertutup, dipasang saklar tertutup. Dan pada rangkaian reverse biasnya itu seperti saklar terbuka. Ini karakteristiknya sebelah kanan bentuk kurva. Kemudian pendekatan kedua, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan V gamma. V gamma untuk silikon itu 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium itu 0,2 volt atau 0,3 volt. Kemudian pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Ini gambar rangkaiannya serta rangkaian ekivalen. Kemudian pendekatan ketiga. Pendekatan ketiga ini mendekati sesuai dengan kenyataan. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Ini gambarnya serta kayak ekivalennya. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Ini gambarnya, rangkaian ekivalennya. Kemudian di sini ada contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping. Gambarlah rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Langsung jawab saja. Ini tuh merupakan rangkaian
ekuivalennya. Kemudian kita akan cari arus. Rumusnya itu ID sama dengan Pin per RL, itu 10 volt per 100 ohm. Hasilnya 0,1 ampere. Kalau yang ke satu itu seperti saklar tertutup di gambar ini tuh, jadi melewatkan arus secara penuh. Kemudian pendekatan kedua, dioda di sini itu seperti sumber tegangan di arah itu berlawanan. Jadi di sini tuh akan saling mengurangkan. Rumusnya itu jadi ID sama dengan Pin kurang Pi gamma. Ini sudah ada ID sama dengan Pi gamma sama dengan 0,6 volt dimasukkan. 10 volt kurang 0,6 volt bagi 100 ohm, hasilnya 0,094 ampere. Kemudian pada pendekatan ketiga, sumber dioda di sini itu seperti sumber tegangan disusun seri dengan R forward. Jadi rumusnya itu tetap sama, V per R, tapi sini itu ID sama dengan Vin kurang V gamma dibagi RL tambah RF, itu 10 volt kurang 0,6 volt dibagi 100 ohm tambah 2,5 ohm, hasilnya 0,092 ampere. Setelah mendapatkan arus, kita dapat menghitung tegangan. Nah, rumusnya itu VD sama dengan Vin kurang ID kali RL. Jadi 10 volt 0,092 ampere kali 100 ohm kurang 10 volt, hasilnya itu 0,8 volt. Kemudian untuk VD dari pendekatan kedua dan ketiganya, saya telah menghitung. Yang pendekatan ke satu itu Pin kurang ID kali RL, itu 10 volt kurang 0,1 ampere kali 100 ohm, hasilnya 0 volt. Untuk pendekatan kedua, ID sama dengan Pin kurang ID kali RL, sama, untuk rumusnya itu masih sama tiga ini. 10 volt kurang 0,094 ampere ke 100 ohm, hasilnya 0,6 volt. Dari hasil yang didapat itu, dari pendekatan satu dan pendekatan kedua, arusnya itu semakin kecil. Di satu kedua itu tidak lagi sama seperti itu. Dan rangkaian ini tuh pada soal ini, si dioda ini dalam posisi bias maju. Kemudian dari analisa dari tegangan diodanya, pada pendekatan satu atau yang mendekati ideal itu 0 volt, karena dari penjelasan tadi yang sudah dijelaskan,
pada pendekatan satu itu seperti saklar tertutup atau melewatkan arus secara penuh. Jadi itu seperti saklar, jadi tidak ada tegangan, seperti itu. Jadi dioda ini beroperasi seperti saklar ketika dioda dalam bias maju seperti dalam soal ini, ia bekerja seperti saklar tertutup. Yang nomor 1 itu mendekati ideal 0 volt, jadi tidak memiliki nilai apa-apa seperti, jadi si diodanya itu langsung melakukan arus maju dengan segera. Tapi kalau bagian kedua dan ketiga itu ada tegangannya, tapi sangat kecil sekali, dan pendekatan ketiga itu mendekati sesuai dengan kenyataan, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.